Angin segar dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto Jumat pekan lalu soal Indonesia bakal memiliki motor listrik nasional. Intinya agar sektor manufaktur bisa kembali terdorong dan menjadi lokomotif pergerakan ekonomi nasional serta menjadi sektor penyerap tenaga kerja yang berkualitas. Namun apakah semudah itu memproduksi motor listrik? Mengingat setidaknya harus ada 50% tingkat komponen dalam negeri atau TKDN dalam produksi motor listrik ini. Nah, untuk mengelaborasinya telah bergabung melalui sambungan virtual Ajib Hamdani selaku analis kebijakan ekonomi Apindo. Selamat pagi Pak Ajib. Selamat pagi Mas Yuda. Pak Ajib, dari Apindo sudah mendengar nggak Pak ini kira-kira produsen mana yang akan memproduksi motor listrik? Karena tadi Mensesnek sudah mengatakan dalam waktu dekat nih Pak, Indonesia akan punya motor listrik produksi dalam negeri Pak. Ya Mas Yuda, kalau secara prinsip Apindo dan dunia usaha tentunya menyambut baik dari konsep dan gagasan Pak Prabowo untuk kita bisa memproduksi motor listrik nasional. Karena begini Mas Yuda, kalau kita lihat struktur ekonomi Indonesia itu bahwa kontribusi sektor manufaktur atau industri itu belum ideal untuk kalau kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 6%. Karena kalau kita lihat data yang ada itu sektor produksi dan manufaktur itu hanya berkontribusi kira-kira di angka 19,2%. Makanya kalau kita bandingkan dengan misalnya dengan Vietnam nih. Vietnam itu sektor manufacturing itu bisa berkontribusi sampai dengan 23%. Bahkan di beberapa sektor dan komoditas itu mencapai 30%. Artinya kemudian ini yang menjadi daya ungkit bagaimana Vietnam di kuartal kedua kemarin itu pertumbuhan ekonominya itu mencapai 8,39%. Jadi artinya pertumbuhan ekonomi yang cukup eskalatif itulah yang ingin dituju oleh Indonesia. Karena kalau kita lihat Pak Presiden kan juga ingin di tahun 2027 tahun depan itu pertumbuhan ekonomi kita berkisar di angka 5,6,8 sampai 7%, 5,8 sampai 7%. Nah, kira-kira itu yang harus didorong oleh pemerintah. Tapi memang Mas Yuda itu Apindo mempunyai beberapa catatan agar konsep dari Pak Prabowo ini bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan semestinya. Yang pertama tadi Mas Yuda menyampaikan tentang bagaimana unsur TKDN kita itu kalau harus minimal 50%, karena jangan sampai kemudian yang motor listrik nasional itu hanya stempel dari bank impor lagi, karena kejadian beberapa seperti itu Mas Yuda. Dan kalau kita lihat bagaimana misalnya termasuk intellectual property atau IP itu harus yang lokal. Jangan sampai kemudian ternyata kita juga komponen-komponennya impor semua. Karena kalau seperti itu, maka kita hanya berubah dari importir minyak misalnya menjadi importir komponen dan importir teknologi. Itu yang menjadi catatan kita. Jadi sekali lagi bagaimana IP lokal itu termasuk harus kita dorong, termasuk harus punya orang Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua berbicara masalah komponen ini yang menarik Mas Yuda. Karena kalau kita cermati dari Pak Mensesnek itu Mas Pras menyampaikan bahwa ini akan didorong untuk menjadi engine untuk pertumbuhan ekonomi. Nah ini yang penting, jangan sampai kemudian komponen-komponen lokalnya kembali impor. Harapan dari Apindo adalah bagaimana terbangun sebuah closed loop ekosistem, bagaimana supply chain komponennya itu bisa melibatkan misalnya melibatkan koperasi-koperasi atau melibatkan persatuan industri kecil menengah otomotif misalnya. Nah sehingga ekosistemnya bisa terbangun dan ini sejalan dengan gagasan atau konsep sumitronomik, yaitu bagaimana pengguna itu adalah sekaligus pemiliknya. Nah jadi sekali lagi bagaimana beberapa catatan yang ada ini menjadi catatan penting agar konsep dari Pak Prabowo tentang motor listrik nasional itu bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di atas 6%. Demikian Mas Yuda. Ya, Pak Ajib tadi Anda katakan kalau sektor manufaktur Indonesia hanya menyumbang 19,2% terhadap PDB, tapi kalau di Vietnam bahkan sampai 30%. Permasalahan ini seperti apa sih Pak kalau industri manufaktur dan pertumbuhan terutama EV ataupun kendaraan listrik di Indonesia? Apakah dari segi kebijakan, apakah dari segi tadi infrastruktur dan juga bagaimana dari hulu ke hilir bisa menyiapkan sebuah roadmap yang tepat sehingga tidak lagi seperti Anda katakan beberapa kebutuhan-kebutuhan mendasar masih impor dan tidak bisa dikatakan ini 100% adalah produksi anak negeri. Nah problem utamanya di mana kalau Anda lihat ini Pak? Oh, begini Mas Yuda, saya akan clustering ini dua hal dulu. Satu berbicara industri secara umumnya dulu, kedua kemudian masalah motor EV-nya. Kalau berbicara industri secara umum, itu Apindo mengklaster dan mengidentifikasi ada namanya kondisi high cost of doing business sebenarnya Mas Yuda. Jadi bagaimana produksi barang dan jasa kita jadi cenderung tidak bisa kompetitif karena adanya high cost of doing business. Nah, high cost of doing business itu terbagi 4 klaster utama. Satu berbicara masalah logistik, kedua berbicara masalah energi, yang ketiga berbicara masalah cost of fund atau cost of money, yang keempat berbicara masalah sumber daya manusia. Nah, sebenarnya 4 hal ini juga
bisa terjawab dengan adanya konsep motor listrik nasional ini. Kita bayangkan Mas Yuda, kalau misalnya sektor logistik kita juga banyak didorong oleh electric vehicle misalnya, tentunya itu akan menurunkan nilai cost-nya, akan menurunkan biaya logistiknya akan turun. Karena di negara maju itu cost logistik itu hanya membebani COGS atau HPP itu kira-kira di angka 13-14%. Tapi di Indonesia karena terlalu masih konvensional, terus misalnya bahan bakarnya masih banyak yang fosil dan lain-lain, makanya kalau kita lihat struktur pembebanan biaya logistik itu masih mencapai di angka 22-24%, sebuah angka yang kurang ideal. Makanya itu kemudian mendorong namanya high cost of doing business. Termasuk misalnya dengan adanya SDM, makanya harus didorong SDM yang adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jangan sampai kemudian teknologi kita hanya bergantung dari luar, kemudian kita impor. Misalnya gini deh, kita ini kan ada sebuah ketergantungan absolut terhadap teknologi luar. Misalnya termasuk motor listrik itu nanti kedepannya akan tergantung mana dari teknologi China misalnya, karena semua dinamo itu kita impor dari China. Nah sekarang bagaimana adanya empowering SDM dan teknologi sehingga bagaimana part-part itu bisa diproduksi dalam negeri. Ketika itu bisa didorong, maka tentunya kita akan bisa mendorong industrialisasi yang lebih maju seperti halnya Vietnam, Mas Yuda. Jadi seperti halnya misalnya motor EV, bagaimana ekosistemnya bisa terbangun termasuk SDM-nya di empowering dengan sistem dan regulasi yang didorong oleh pemerintah. Karena industri dan ekonomi ini kan tidak bisa berjalan alamiah, harus ada intervensi regulasi dari pemerintah, termasuk insentif-insentif yang tepat sasaran misalnya. Apakah R&D di Indonesia itu juga sudah didorong oleh pemerintah? Jangan sampai kita ingin mengembangkan sebuah teknologi, tapi memang lembaga penelitiannya dan infrastruktur laboratoriumnya juga tidak tersedia. Misalnya apa yang mau kita teliti dan kita kembangkan misalnya. Jadi sekali lagi, ada beberapa hal yang harus dibutuhkan intervensi regulasi dari pemerintah, dan ekosistem EV, ekosistem electric vehicle ini sangat membutuhkan dorongan dari pemerintah. Jangan sampai kemudian kita hanya menjadi cap, oh sebenarnya ini barang impor, hanya kita bilang motor nasional misalnya. Ini sayang sekali itu. Jadi sekali lagi kuncinya adalah bagaimana IP itu juga melekat pada lokal dan itu berbicara masalah ekonomi domestik, Mas Yuda. Demikian. Berarti akan banyak sekali komponen yang memang harus di-drill oleh pemerintah terkait dengan spare part, salah satunya IP dan juga infrastruktur ya Pak, dan kebijakan pastinya. Kalau kita melihat bagaimana pertumbuhan EV di tanah air di tahun 2025, data dari Kementerian Perhubungan ini untuk motor saja mencapai 229.820 unit. Berarti bertumbuh cukup signifikan dan ada ruang untuk terus develop ya Pak. Dan apakah dengan adanya masuknya produk lokal ya memang 100% diproduksi dalam negeri bisa kembali menumbuhkan angka pertumbuhan keterminatan atau keberpihakan terhadap motor listrik. Tapi di sisi lain, seberapa besar nih pemerintah memberikan subsidi? Karena memang kan perlu adanya insentif ya Pak, karena kan masyarakat terus berubah nih. Dari fosil ke motor EV, kemudian juga apa keuntungannya. Nah sejauh ini bagaimana Anda melihat? Sebenarnya begini, Mas Yuda, kalau kita lihat bagaimana peningkatan penggunaan motor listrik sudah banyak atau belum. Kalau dibandingkan dan disandingkan dengan target dari Kementerian SDM, sebenarnya masih jauh. Karena Kementerian SDM itu kan menargetkan 6 juta EV terkonversi setiap tahun. Nah, jadi dengan penggunaan yang ada juga masih jauh dari ideal. Dan bahkan kalau kita lihat Mas Yuda bahwa data dari pengguna motor konvensional itu kan di angka sekitar 120 sampai 140 juta, angka yang sangat signifikan. Artinya kita membutuhkan proses yang begitu panjang untuk bisa mengkonversi dalam angka yang ideal, misalnya mencapai 6 juta motor per tahun. Sekarang kemudian ke diskusi Mas Yuda selanjutnya tentang bagaimana konteks ideal untuk subsidi. Begini sekarang, kita bandingkan dulu dengan konvensional. Jadi kita ada perbandingan biar kita apple to apple, Mas Yuda. Misalnya nih motor nih, dia sehari pakai 1-2 liter aja, satu hari nih. Kemudian dia pakai Pertalite, kita kan secara umum Pertalite ya kita motor. Pertalite itu harga keekonominya itu mencapai katakan angka 14-16 ribu per liter. Tapi karena ini angka subsidi, maka hanya 10 ribu. Sekarang Mas Yuda bisa bayangkan, motor konvensional itu secara tidak langsung dan bahkan secara langsung juga ini, pemerintah itu mensubsidi angka katakan Rp5.000 per hari. Berarti sebulan bisa muncul angka 150.000 sampai katakan 200.000. Karena kalau weekend dia bisa buat keliling-keliling gitu, Mas Yuda. Berarti katakan Rp200.000 per motor per bulan. Nah, sekarang kalau dikonversi menjadi motor listrik itu jadi nggak signifikan, Mas Yuda. Jadi seharusnya pemerintah itu punya konsep misalnya begini. Yang membuat biaya motor listrik itu mahal adalah biaya produksi. Yang paling signifikan untuk misalnya baterai. Bisa aja pemerintah mendorong subsidinya dalam bentuk baterai. Jadi
Jadi subsidi itu langsung dirasakan oleh para konsumen, jangan dirasakan oleh industrinya misalnya. Oke. Jadi ketika misalnya baterainya tidak perlu beli, otomatis motor listrik itu relatif menjadi lebih murah. Kemudian ketika itu dikonversi menjadi variable cost, menjadi biaya yang disewa oleh misalnya sewa untuk baterai berapa sih? Paling cuma 100.000 sebulan misalnya. Jadi secara langsung pemerintah sudah mendiskon nih dari subsidi yang keluar dari kebijakan fiskal dia dari APBN dia 200 sampai 250.000 per bulan per motor untuk Pertalite misalnya. Maka kalau itu dikonversi menjadi sewa baterai misalnya, itu tentunya akan sangat signifikan sekali efisiensi dari kebijakan fiskal kita. Kira-kira begitu, Mas Yuda. Jadi sekali lagi pemerintah itu sebenarnya punya banyak skenario. Satu sisi bisa mendorong efisiensi fiskal, jadi ada spending better. Kemudian kedua, membangun ekosistem bisnis yang ada. Yang ketiga adalah adanya job creation. Karena Mas Yuda bisa bayangkan, ketika ada sebuah produksi motor listrik, kemudian komponen-komponennya juga menghidupkan koperasi-koperasi, menghidupkan pelaku ekonomi kecil dan menengahnya di sektor otomotif, maka akan tergerakkan ekonomi yang begitu luar biasa, dan tentunya ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Demikian Mas Yuda. Pak Ajib, terakhir ini, bagaimana optimisme Anda dan seperti apa langkah utama pemerintah untuk meningkatkan ekosistem EV di Indonesia? Mengingat memang tadi dikatakan sudah dalam waktu dikatakan segera launching. Apakah benar-benar ada optimis nih 50% adalah TKDN, ataukah sebenarnya ini masih akal-akalan pemerintah untuk memberikan sebuah wacana baru ya, bahwasanya kita bangga punya produk dalam negeri. Bagaimana Anda melihatnya terakhir nih Pak? Ya, tentunya ini menjadi domain jawaban pemerintah sebenarnya, Mas Yuda. Tapi begini, minggu lalu saya ketemu dengan Menteri Koperasi, kita juga diskusi tentang motor listrik, dan beliau sangat support ketika motor listrik yang ada itu juga menggerakkan ekosistem di perkoperasian. Karena sekali lagi berbicara masalah sumitronomik itu kan adalah bagaimana pengguna itu sekaligus pemilik, terus menggerakkan ekonomi. Bahkan koperasi-koperasi itu harus didorong menjadi sebuah koperasi produsen misalnya. Jadi sekali lagi beberapa kementerian teknis saya pikir juga sudah sejalan dengan Presiden. Tinggal bagaimana kemudian eksekusi teknisnya, apakah motor listrik ini benar-benar adalah motor dengan TKDN di atas 50, bahkan kalau perlu 70% menjadi kandungan lokal. Akan ditanya bisa atau enggak? Jawabannya sangat bisa. Dan Apindo sangat siap untuk mensupport program dari pemerintah untuk mendorong reindustrialisasi sehingga ujungnya menumbuhkan ekonomi domestik dengan baik, berbicara good job creation, dan kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Demikian Mas Yuda. Pak Ajib, terima kasih sekali. Segitu banyak sekali keuntungan apabila kita bisa menghasilkan sebuah EV produk lokal, karena tadi membuka job creation, kemudian juga mengurangi dari pemerintah untuk mensubsidi bahan bakar fosil, dan selain itu juga menciptakan lapangan pekerjaan yang bersignifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negeri ini. Terima kasih Pak, kita tunggu aja seperti apa motor listrik produksi dalam negeri dalam waktu dekat ini Pak. Terima kasih untuk perbincangannya. Salam sehat selalu Pak Ajib. Salam Mas Yuda.